Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar bersama tentang surah Al-Zalzalah. Surah Al-Zalzalah artinya kegoncangan. Surah Al-Zalzalah diturunkan di kota Madinah, sehingga surah Al-Zalzalah disebut sebagai surah Madaniyah. Surah Al-Zalzalah terdiri dari 8 ayat. Surah Al-Zalzalah menurut hadis qudsi menceritakan tentang pembalasan amal perbuatan ketika di dunia. Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, adapun para perampok, dia tidak akan datang kepada kalian kecuali sedikit hingga rombongan dagang berangkat menuju Mekah tanpa gangguan. Adapun kefakiran, tidak akan terjadi hari kiamat hingga terjadi seseorang dari kalian berkeliling membawa sedekahnya, tetapi dia tidak mendapatkan orang yang mau menerimanya. Kemudian, pada hari kiamat, pada setiap orang dari kalian akan berdiri di hadapan Allah, di mana antara dirinya dan Allah tidak ada tabir dan tidak ada penerjemah yang akan menjadi juru bicaranya. Lalu Allah pasti berfirman, bukankah aku sudah memberimu harta? Lalu orang itu berkata, benar. Kemudian Allah berfirman lagi, bukankah aku sudah mengutus seorang Rasul kepadamu? Orang itu berkata, benar. Maka orang itu memandang ke sebelah kanan, tetapi tidak dilihatnya suatu kecuali neraka. Lalu dia melihat ke sebelah kirinya, tetapi dia juga tidak melihat sesuatu kecuali neraka. Hadis riwayat Bukhari, Sahih Bukhari, juz 1, nomor hadis 1413. 1400 Hijriah. 436 sampai 437. Nah, sebelum kita belajar untuk menghafalkan surah Al-Zalzalah, kita akan mempelajari bagaimana cara pengucapan surah Al-Zalzalah. Mari kita belajar bersama. Anak masih tetap semangat? Yuk kita mulai belajar untuk mempelajari bagaimana cara membaca surah Al-Zalzalah mulai dari ayat 1 hingga ayat ke-8. Kita mulai ya. Tetap semangat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Zalzalah ayat 1. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ada pelajaran apa? Di sana kita menemukan huruf ra sukun sebelumnya adalah huruf fathah. Sehingga kita baca tafkhim atau tebal. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kemudian ayat yang kedua, wa akhrajatil ardu athqalaha. Yang ayat yang ketiga, wa qalal insanu ma laha. Ada pelajaran apa di sana? Nah, kita di sana menemukan huruf nun sukun diikuti oleh huruf sin. Sehingga kita membacanya samar atau ikfa dengan disertai gunnah atau ditahan sebanyak 2 harokat. Wa qalal insanu ma laha. Ayat yang keempat, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Di sana ada kasrotain bertemu dengan huruf ta, sehingga dibaca ikfa atau melebur ke dalam huruf ta.
Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Kemudian pada ayat yang kelima, bi anna rabbaka awhalaha. Bi anna rabbaka awhalaha. Pada ayat yang keenam, yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Nah, perlahan ya. Di sana ada pelajaran apa saja? Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Di sana ada kasrotain bertemu dengan huruf ya yang dibaca sebagai idgham bi gunnah, sehingga dimasukkan melebur ke dalam huruf ya disertai dengan ditahan sebanyak 2 harokat. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Nah, di sana juga ada huruf fathatain bertemu dengan huruf lam, sehingga disebut sebagai idgham bila gunnah, tanpa dengung, tetapi melebur ke dalam huruf lam. Kemudian pada ayat yang ke-7, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Di sana ada nun sukun bertemu dengan huruf ya yang dibaca melebur ke dalam huruf ya dengan disertai gunnah, sehingga disebut dengan idgham bi gunnah. Kemudian di sana juga ada huruf kasrotain bertemu dengan huruf kha yang dibaca jelas atau idhar. Seperti ini ya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Kemudian pada ayat yang ke-8, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Nah, di sana juga ada huruf ikfa, yaitu kasrotain bertemu dengan huruf shin. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Nah, jangan lupa bisa diulang-ulang ya, supaya lebih lancar dan lebih ingat kembali apa materi pembelajarannya. Terima kasih. Yuk, mari kita bersama-sama mengulang, menghafal, belajar surah Al-Zalzalah mulai ayat pertama sampai dengan kelima dengan diulang sebanyak 5 kali setiap ayatnya, supaya segera hafal ya anak-anak. Tetap semangat. Ingatkan motivasi kemarin? Kenapa anak-anak menghafal Al-Quran? Semoga Allah selalu berikan kemudahan. Terima kasih. Yuk kita mulai untuk membaca surah Al-Zalzalah dari ayat pertama sampai dengan ayat ke-8. Kita ulang sebanyak 5 kali per ayatnya. Tetap semangat dan selalu bahagia. Terima kasih.